Sebelum saya menjadi anggota KPU, sebelumnya saya juga pernah menjadi anggota KPPS. Mulai dari DP4, kemudian DPS hingga penetapan DPT Door to door, bertingkat ya Pak ya? bertingkat secara pleno terbuka kembali. Pantarlih itu bekerja menggunakan satu aplikasi namanya Ecokli. Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat berjumpa dalam acara podcast KPU Kabupaten Luwu Utara. Ruang bincang santai namun penuh makna seputar kepemiluan. Bersama saya, host podcast KPU Kabupaten Luwu Utara, Akbar Kurniawan. Teman pemilih dapat menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube KPU Kabupaten Luwu Utara. Nah, teman pemilih, tahapan pemutahiran data pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan selalu menjadi perhatian di setiap penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada. Nah, pada podcast edisi ketiga hari ini, kita akan berbincang seputar pemutahiran data pemilih, pemilu, dan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Luwu Utara. Serta nantinya juga kita akan membahas terkait kewajiban KPU dalam pemeliharaan data pemilih. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita di studio podcast KPU Kabupaten Luwu Utara, anggota KPU Kabupaten Luwu Utara, sekaligus juga Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Ayub Siswanto. Halo Pak Ayub, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Amin. Kami ucapkan selamat datang di studio podcast KPU Kabupaten Luwu Utara, Pak. Siap-siap. Ya, nah, kemudian sebelum kita memasuki inti pembahasan, ada baiknya kita nih tanya-tanya dulu Pak Ayub nih. Nah, Pak Ayub, boleh mungkin ceritakan sedikit pengalaman Bapak dalam bidang kepemiluan misalnya. Karena setahu kami Bapak juga pernah menjadi ad hoc pemilu ya Pak. Mungkin Betul-betul. bisa diceritakan dulu kepada teman-teman pemilih. Oke, siap. Nah, ini terkait dengan pengalaman saya ya sebelum menjadi anggota KPU. Nah, saya cerita sedikit bahwa sebelum saya menjadi anggota KPU, sebelumnya saya juga pernah menjadi anggota KPPS. Itu saya tidak tahu tahun berapa, yang jelasnya saya pernah menjadi anggota KPPS. Lalu kemudian di tahun 2017 saya pernah menjadi anggota PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, ini saya bertugas di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara, Iya. yaitu Kecamatan Sabang. Iya. Nah, di situ pada saat itu saya menjadi anggota PPK selama 2 kali periode. Oh, 2 periode Pak ya? Wah, Saya luar bilang 2 biasa. kali periode karena 2 kali pemilihan, yaitu Iya. pemilu dan pemilihan gubernur pada saat waktu itu. Kemudian setelah itu di tahun 2023 saya mendengar informasi terkait dengan pendaftaran anggota KPU. Lalu kemudian saya memiliki minat untuk ikut mendaftar dan alhamdulillah saya bisa lolos dan sampai hari ini bisa berada di KPU Kabupaten Luwu Utara tentunya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kapasitas dan kapabilitas dari Pak Ayub Siswanto ini sudah tidak usah diragukan lagi karena beliau sudah merintis dari bawah ya Pak ya. Betul Mulai sekali. dari KPPS, kemudian menjadi PPK, sampai saat ini sudah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Luwu Utara. Sisa saya belum pernah menjadi anggota PPS, saya melangkai satu Oh, tingkatan. satu tingkatan ya PPS ya. Betul. Sekedar informasi teman pemilih, PPS ini tingkatan desa ya Pak ya. Ya, desa betul Wah, luar sekali. biasa pengalaman dari Bapak Ayub Siswanto ini. Pak Ayub juga kemudian pada kesempatan kali ini kita akan banyak berbicara terkait dengan pemutahiran data pemilih pemilu dan pilkada nih Pak. Yang pertama mungkin yang saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan pemutahiran data pemilih ini kan Pak sangat krusial ya dalam Betul penyelenggaraan sekali. pemilu Betul, betul, maupun betul. juga pilkada. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana sih gambaran pemutahiran data pemilih di Kabupaten Luwu Utara dalam pemilu dan juga pilkada tahun 2024 kemarin. Mungkin mulai dari DP4, kemudian DPS hingga penetapan DPTP-nya, Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak ke Oke. teman-teman pemilih. Oke, nah ini saya berbicara terkait dengan proses pemutaran data pemilih ya. Iya, Pak. Nah, ini pada saat pemilu kemarin 2024 kemarin itu saya belum masuk. Jadi saya ini berbicara terkait dengan bagaimana proses pemutaran data di tahun 2004 terkait dengan pilkada. Pilkada, iya. Tapi hampir sama, tidak ada bedanya, cuman kan hanya range waktunya mungkin yang berbeda, Iya. kemudian terkait dengan tingkatan pemilihannya juga berbeda. Nah, di sini yang pertama terkait dengan pemutaran data pemilih merupakan proses pembaruan data dan kemudian memverifikasi daftar pemilih untuk pemilihan. Iya. Pada waktu itu kemudian tujuannya adalah untuk memastikan bahwa daftar pemilih itu akurat dan mutakhir. Lalu kemudian bisa mencerminkan kondisi sebenarnya di wilayah Kabupaten Luwu Utara itu sendiri. Lalu kemudian pada saat prosesnya ini ada beberapa persiapan yang dilakukan. Oh, Yang pertama persiapannya, Pak ya?
Ya, KPU itu mempersiapkan terkait dengan pembentukan badan ad hoc di tingkat desa, di mana itu yaitu Pantarli. Oh iya. Pantarli. Lalu kemudian Pantarli ini bekerja untuk memutahirkan data pemilih di tingkat TPS. Nah, mereka bekerja di tingkat desa juga termasuk itu. Lalu kemudian setelah terbitlah adalah Pantarli tersebut, lalu kemudian Pantarli melakukan pencoklitan. Nah, itu merupakan tugas dari Pantarli sendiri, yaitu Iya. melakukan pencocokan dan penelitian terkait dengan data pemilih. Data pemilih. Nah, data pemilih yang pertama itu adalah DP4. Nah, kita kan DP4. belum bicara DP4. Nah, DP4 ini yang akan teman-teman Pantarli kerjakan, di mana mereka mengunjungi rumah ke rumah, door to door. Door to door Pak ya? Door to door, Luar betul biasa. sekali, door to door. Lalu kemudian mencari informasi terkait dengan keberadaan orang tersebut yang ada di namanya di daftar DP4. Lalu kemudian teman-teman mencocokkan data tersebut dengan KTPL, lalu kemudian bersama dengan kartu keluarga, Kartu KK. keluarga dan KTPL ya Pak ya? Betul. Itu lalu kemudian teman-teman Pantarli pun juga memeriksa atau memperbarui data pemilih tersebut dengan mencoret misalnya ada yang meninggal dunia, Ya. ataukah pindah domisili, ataukah sudah berubah profesi misalnya TNI Polri dan sebagainya menjadi pensiun ya, ceritanya sudah artinya otomatis bahwa dia sudah menjadi pemilih, Ya, sudah tidak memenuhi syarat ya Pak ya? sudah memenuhi Kategori syarat. TMS. Lalu kemudian ini juga penambahan pemilih baru, misalnya ada masyarakat atau warga yang sudah memiliki KTPL, lalu kemudian sudah berusia 17 tahun atau Ya. sudah menikah. Misalnya itu kita bisa data, walaupun misalnya dia belum memiliki KTPL, tapi dia sudah berusia 17 tahun ataukah sudah menikah. Nah, itu bisa didata saja dulu. Nanti pada saat prosesnya kita akan menyampaikan terkait dengan bagaimana syarat selanjutnya untuk memenuhi sebagai pemilih. Lalu kemudian setelah itu teman-teman Pantarli menyusun daftar tersebut, lalu kemudian ditetapkan. Nah, ditetapkan ini melalui tingkatan PPS, kemudian PPK, lalu kemudian sampai di tingkat Berarti kabupaten. bertingkat ya Pak ya Bertingkat. penetapannya. Karena di tingkat kabupaten itu kita akan melakukan namanya pleno terbuka. Pleno terbuka itu lalu kemudian kita tetapkan sebagai DPS. Disitulah muncul DPS. Kemudian setelah DPS ditetapkan kita publikasi. Kita publikasi menunggu saran atau masukan atau tanggapan masyarakat terkait dengan hasil dari DPS DPS tersebut. tersebut. Betul. Lalu kemudian setelah itu berapa lama kemudian kita akan rapat pleno kembali secara terbuka untuk penetapan DPS HP. Ada namanya DPS HP Oh, sebenarnya. DPS HP ya. DPS HP ini kita bisa melakukan secara 2 kali, tergantung range waktunya. Tapi kan kayak kemarin untuk pilkada kemarin kita cuma melakukan 1 kali perbaikan itu DPS HP tahap 1. Ataukah daftar pemilih sementara hasil Hasil perbaikan. perbaikan. Itu betul sekali. Lalu kemudian setelah itu masuklah di DPT. DPT. Nah, DPT ini merupakan salah satu tahapan terakhir untuk itu. Tapi sebenarnya sebenarnya ada Ya. selanjutnya, tapi untuk penetapan atau memasukkan warga sebagai pemilih itu terakhir. Pada saat kita melakukan pleno terbuka untuk menentukan atau menetapkan DPT tersebut. Kita melakukan secara pleno terbuka kembali. Lalu kemudian kita publikasi, lalu kemudian kita tidak bisa lagi menerima ataukah perbaikan Ya. terkait dengan apa yang dipublikasi dari hasil DPT tersebut. Luar biasa sekali ya tahapan mulai dari DP4 ini kemudian sampai pada DPT. DPT itu Betul sendiri. sekali. Betul sekali. Nah, Pak Ayub Susanto tadi sudah menyinggung terkait dengan Pantarli nih Pak. Nah, bagaimana kemudian tantangan dan dinamika yang kemudian dihadapi oleh petugas Pantarli ini, mengingat baik dari aspek SDM, kemudian administrasi kependudukan seperti KTPL dan juga KK. Nah, biasanya kan itu ada KTP-nya yang hilang Pak dan lain sebagainya, itu kan sebuah Betul. kendala. Nah, bagaimana yang dihadapi petugas Pantarli nih Pak? Nah, berbicara terkait dengan Pantarli ya, Pantarli atau misalnya kemudian dinamika yang ditemui oleh teman-teman Pantarli sangat luar biasa sekali, khususnya teman-teman kita di daerah pegunungan, 3 gunung ya, daerah Rongkong, Ya. Seko, Seko dan Rampi. Rampi. Nah, ini kenapa sedemikian terdapat masalah atau dinamika karena Pantarli itu bekerja menggunakan satu aplikasi namanya e-coklit. Nah, untuk penggunaan e-coklit sendiri itu menggunakan jaringan. Yang pertama kita masuk login itu harus menggunakan jaringan. Jaringan, betul. Pada saat bekerja pun setelah bekerja kita mau ngupload dan sebagainya itu kita secara menggunakan jaringan lagi. Nah, itu merupakan salah satu tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh teman-teman Pantarli. Lalu kemudian terkait dengan dokumen-dokumen yang misalnya teman-teman Pantarli tidak temukan, Ya. itu sebenarnya tergantung bagaimana modelnya Pantarli melakukan proses pemutaran data di bawah. Ketika mereka mengetahui bahwa ini warga yang sebenarnya memang bukan warga yang berada di situ, mereka otomatis bahwa teman-teman Pantarli mencari lagi informasi terkait dengan apakah yang benar orang tersebut adalah warga di situ ataukah tidak.
Nah, saya kira itu. Lalu kemudian beberapa juga tantangan yang mereka hadapi yaitu terkait dengan DP 4 yang turun itu ya. Iya. DP 4 yang turun itu sebenarnya terkadang bahwa ada beberapa nama-nama yang sebenarnya sudah di-TMS-kan beberapa tahun yang lalu, anggaplah di pemilihan pemilu Iya. ataukah pemilu kemarin. Lalu Kemudian kemudian muncul kembali kembali nama-nama di tersebut. Nah, DP4. itu merupakan menjadi tantangan teman-teman Pantarli di bawah mengeluh ceritanya. Iya, iya. Ini sudah berapa kali kami TMS-kan, berapa kali kena ini kan dan sebagainya dan akhirnya muncul kembali. Nah, kemudian ada permasalahan juga, lagi terkait dengan adanya pemilih yang tidak dikenal. Nah, pemilih Oke. tidak dikenal ini menjadi dinamika juga oleh teman-teman Pantarli, apakah di-TMS-kan ataukah tidak. Tapi kan kita baru berbicara regulasi bahwa itu tidak di-TMS-kan, tetap di-MS-kan. Iya, iya. Seperti itu. Nah, luar biasa sekali ya peran Pantarli di lapangan Betul ini sekali, luar merupakan ujung biasa. tombak dari pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini juga. Betul, ini terkait Betul, dengan betul. bagaimana pemutaran data pemilih di Pemilih. tingkat bawah. Nah, untuk strateginya, Pak, mungkin ada strategi yang dilakukan oleh KPU dalam memberikan ya BIMTEK, bimbingan teknis Ah, untuk petugas-petugas Pantarli yang bertugas di lapangan ini, Pak. Bagaimana, ya, Pak? otomatis bahwa dari KPU sendiri melakukan BIMTEK dulu ya. Artinya pengenalan kepada teman-teman Pantarli bahwa tugas-tugas mereka itu seperti ini Iya, modelnya. Lalu kemudian strategi dari KPU sendiri melakukan BIMTEK berjenjang. berjenjang, Pak ya. Berjenjang. Karena kalau tidak seperti itu otomatis bahwa akan sulit kita akan lakukan BIMTEK. Karena kenapa? Kalau misalnya kita hanya mengharapkan teman-teman KPU yang turun, otomatis Iya, kan kita mengurangi, misalnya ini kan range waktu yang sangat sempit sekali. betul betul, Pak. Jadi otomatis kita tidak bisa berbagi untuk beberapa wilayah. Kan kita tahu bahwa untuk wilayah Kabupaten Luwu Utara sendiri ada 15 kecamatan. Iya, Bapak. Nah, di situ lalu kemudian kita BIMTEK secara berjenjang mulai PPK, kemudian PPS akan memBIMTEK teman-teman Pantarli. Iya, apalagi Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman dari KPU sendiri akan turun juga untuk melakukan BIMTEK. hmm, Seperti itu. apalagi luas wilayah Luas Kabupaten Utara wilayah. ini sangat luas Ah, ya, Pak ya. betul sekali apalagi ditambah dengan wilayah tiga gunung itu. Ketiga pegunungan ya, betul Betul betul. sekali. Betul. Nah, itu tadi terkait dengan Pantarli, Pak. Hmm. Kemudian kita berbicara terkait dengan kategori pemilih nih lagi teman pemilih. Nah, kita ketahui bersama bahwa ada 3 kategori pemilih ya, Pak ya, Betul. yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dalam pemilu maupun juga pilkada. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan kepada teman pemilih bagaimana perlakuan terhadap masing-masing kategori pemilih tersebut. Oke, Akbar. Saya ini berbicara terkait dengan 3 kategori ya, Iya, tiga kategori pemilih. Nah, yang pertama itu namanya DPT. DPT merupakan daftar pemilih tetap di mana semua warga yang sudah memenuhi syarat itu sudah ada namanya di situ dan oke. berhak untuk memilih pada saat hari H. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah DPTB atau daftar pemilih tambahan, di mana daftar pemilih tersebut merupakan orang-orang yang sudah terdaftar namanya dalam DPT, Iya. namun karena keadaan tertentu ini, sehingga orang tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS di mana dia terdaftar. Nah, Hmm, saya juga perlu jelaskan terkait dengan keadaan tertentu tersebut ada beberapa ya. Yang pertama, bertugas di tempat lain. oke, Nah, bertugas tempat lain, kemudian Pak ya. Di rawat luar kota misalnya. ya, kemudian rawat inap bersama juga dengan yang mendampingi, yang menjaga ya. Lalu kemudian tertimpa bencana, itu termasuk juga. Iya, Misalnya iya. jangan sampai ada suatu desa yang terkena bencana, otomatis mereka akan pindahkan atau relokasi ke wilayah Betul, dekat-dekat betul. misalnya. Itu akan melakukan pindah memilih. Kemudian penyandang disabilitas. Nah, ini yang saat ini dirawat. Misalnya di panti sosial ataukah panti rehabilitas. Lalu kemudian tahanan. Nah, tahanan juga ini termasuk. Iya, Kita tetap menjamin hak mereka ya, harus terpenuhi hak harus mereka untuk terpenuhi memilih. walaupun Betul, mesti betul. anggaplah dia warga dari luar misalnya, kemudian ada sekarang ditahan di Masamba misalnya Iya, atau di rutan kelas 2B Masamba itu tapi kita jaga. Kita oke. catat sebagai pemilih. Lalu kemudian rehabilitas narkoba. Itu termasuk kemudian bekerja di luar domisili. Tugas belajar ini khususnya mahasiswa ya. Lalu kemudian terakhir pindah domisili. Nah, itu beberapa keadaan tertentu yang dimaksud di situ untuk Hmm, DPTB. Lalu kemudian ketiga adalah DPK atau daftar pemilih khusus di mana daftar pemilih khusus ini adalah pemilih yang nantinya memilih pada saat hari H bagi yang sama sekali tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB. DPTB, oke. Tetapi harus memenuhi syarat juga, Akbar. Apa itu, Kak? Syaratnya mereka harus memiliki KTPL. Oke, KTPL ya. KTPL-nya itu juga harus memilih, misalnya saya memilih KTPL tapi saya alamat domisili saya KTPL adalah Sabang misalnya ya. Misalnya ya. Tapi saya berada di Bone-Bone, saya Ya. bisa tidak memilih, tidak bisa. Jadi harus kembali ke Sabang untuk bisa memilih di wilayah Sabang. Oke. Seperti itu. Dan itu jamnya dan waktunya di jam 12 sampai jam 1 siang. Oke, berarti ada Atau tiga 1 jam kategori. sebelum TPS ditutup. Ya, ada 3 kategori ya Pak ya. Ada Tadi tiga mulai dari kategori. DPT, kemudian DPTB, DPTB dan dan DPK. juga ada DPK.
Nah, betul. kemudian gini kan ada daerah khusus yang seperti tadi yang Bapak sampaikan ada rumah sakit, kemudian lapas dan juga Mhm. ataupun tahanan. Nah, kemudian bagaimana sih KPU mengakomodir hak pilih mereka sementara kebanyakan misalnya tadi yang seperti Bapak sampaikan terdaftar di daerah lain, kemudian harus ada sinkron ketersediaan logistik dan lain sebagainya. Itu bagaimana untuk mentaktisinya, Pak? Sebenarnya terkait dengan itu semuanya semua masyarakat kan berhak untuk memilih ya, Betul, karena ya. tapi karena keadaan tertentu sehingga dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di mana dia terdaftar. Tapi KPU tetap menjaga Betul. hak konstitusional mereka Betul. untuk memilih. Nah, di mana khususnya misalnya kayak tahanan ya. Nah, Ya, tahanan kan misalnya kayak di rutan, ya betul. rumah tahanan yang ada di Masambah, kelas 2B, rutan kelas 2B Masambah, di mana ada juga namanya petugas di situ, petugas yang akan menjadi pantarli. Tapi yang petugas Oke. pantarli yang bekerja di situ adalah bukan dari masyarakat luar, Tapi dari mana, Pak? dari pegawai Oke. yang ada di lapas Jadi memang tersebut. perlakuannya khusus ya. Iya, khusus karena namanya juga lapas, Ya, betul lokasi betul. khusus, Betul 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 loksus betul. ya, seperti Ya, itu. Karena kita tidak bisa bebas masuk untuk betul. mendapatkan informasi, tapi karena KPU dan teman-teman lapas sudah ada kerjasama ya, Ya. kerjasama dengan lapas untuk mendata bagaimana teman-teman yang ada di lapas itu kita berikan akses untuk bisa memilih. Tetap Oke. kami data. Terus juga misalnya tahanan-tahanan yang ada di Polres misalnya ataukah Betul. dari kejaksaan Ya. itu tergantung dari komunikasi dari Polres misalnya, kemudian dari kejaksaan apakah eh, tetap berada di tahanan Tahanannya. Ya. Polres ataukah kejaksaan ataukah dititip di rutan Ya. kelas 2B Masamba. Nah, itu sistemnya adalah koordinasi. Nah, ya, Pak. Itu tadi sudah disampaikan terkait dengan pas waktu tahapan ya, Pak ya. Iya, Nah, betul. kita juga perlu mungkin berbicara pada saat ini kan sudah masuk di non tahapan, Nah, artinya tahapan non pemilihan di pada periode ini. Nah, kemudian sebenarnya apa sih tantangannya dari KPU dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya, Pak ya? Ada betul. istilah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu. Nah, mengingat saat ini KPU tidak memiliki badan ad hoc nih di Betul ujung sekali. nih, seperti Betul. Pantarli tadi, KPPS dan lain Ah, sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya langkah strategis KPU kemudian dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? nah, ini merupakan juga salah satu tantangan untuk Iya, kami atau kita di KPU khususnya di Kabupaten Luwu Utara ini berkaitan dengan proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di mana untuk saat ini kan memang yang bekerja di bawah di tingkatan kecamatan, tingkat desa itu kan sudah tidak sudah ada. tidak betul. Jadi otomatis bahwa yang bekerja adalah teman-teman dari KPU itu sendiri. Nah, sistemnya supaya ini bisa optimal bisa kita jalankan yaitu kita lakukan koordinasi. Koordinasi Koordinasi Pak ya. secara berjenjang dari misalnya yang misalnya kayak capil, Oke, termasuk stakeholder capil, terkait stakeholder terkait terkaitnya. dengan Betul, betul. data pemilih, lalu kemudian Polres juga termasuk dan DIM termasuk, lalu kemudian Kejaksaan misalnya juga termasuk, lalu kemudian Kementerian Agama ini terkaitan dengan yang menikah ya, Iya, iya, menikah di bawah umur, kemudian tapi sudah memiliki akte nikah iya. itu yang bisa didata, lalu kemudian cabang dinas pendidikan ini juga termasuk. Nah, termasuk juga lapas. Kita Lapas. lakukan koordinasi, kita lakukan secara koordinasi secara langsung. Kenapa? Karena memang kita tidak memiliki akses ataukah orang-orang yang bisa bantu dari Iya, tingkatan bawah yaitu ad hoc itu tadi. tadi ya. Betul. Berarti ya cukup kompleks juga ya Iya betul. kerjasama dari Nah, stakeholder terkait ini. karena itu kita melihat bahwa yang bekerja itu adalah kayak misalnya kita flashback ya ke pemilihan-pemilihan bahwa ada teman-teman ad hoc. Nah, sekarang kan sudah tidak ada. Jadi Sudah otomatis tidak bahwa ada. yang bekerja itu secara langsung adalah teman-teman dari KPU sendiri. Oke. Nah, untuk selanjutnya bahwa ketika eh, bisa ada waktu untuk ke depannya kita akan lakukan namanya Coktas. Nah, Contoh apa itu Pak? Coba dijelaskan Coktas ke ini teman termasuk pemilih. adalah coklit terbatas. Nah, Oke, coklit terbatas ini coklit kita akan terbatas. menentukan beberapa pemilih Ya. yang ada di daftar pemilih tersebut dan dari DP4 tersebut kita akan cek kondisinya apakah memang betul orang tersebut masih ada aktif ataukah tidak. Nah, jadi ada Nah, coktas ya teman ah, pemilih yang coklit turun itulah terbatas. teman-teman dari KPU sendiri, Wah, Akbar. jadi langsung KPU yang turun tangan ya. Betul Betul sekali. betul betul. Di bawah pengawasan teman-teman dari Bawaslu termasuk juga. Oke. Nah, ini sebagai mungkin tadi sebagai divisi perencanaan data dan informasi ya Pak ya, tentu Bapak memiliki catatan evaluasi. Nah, catatan evaluasi terhadap proses pemutakhiran data pemilih tersebut. Mungkin apa saja mungkin catatan penting yang mungkin bisa Bapak sampaikan bentuk evaluasi dari pelaksanaan-pelaksanaan dari proses pemutakhiran data pemilih itu, Pak. Ah, Terkait dengan ini sebenarnya kami dari Divisi Perencanaan Data Informasi sudah memiliki beberapa DIM
Oke, Daftar inventarisasi masalah. Oke. Setiap kita selesai menjalankan namanya tahapan. Nah, yang pertama itu terkait dengan data kependudukan yang turun oleh Kementerian Dalam Negeri Ya, sekaitan dengan DP4 itu. Nah, DP4. DP4 yang turun itu kan banyak keluhannya teman-teman. Yaitu saya sampaikan dari awal bahwa ada beberapa nama yang memang sudah di Iya, TMS-kan, tapi kemudian muncul kembali kembali. ya Itu yang menjadi salah satu persoalan persoalan sebenarnya. itu betul. Karena teman-teman pantal yang di bawah, teman-teman ad hoc di bawah itu sudah jenuh lah bahasanya Akbar ya, sudah Ya, kayak semacam bosan sudah itu bosan ya, terus betul betul yang betul. didata, apalagi Ya sudah ya kemarin kan sudah di TMS kan muncul lagi. Nah iya. itu lalu kemudian saya katakan dengan adanya bahwa ada beberapa nama yang terdaftar dalam DP4 itu dan ternyata dia sampai sekarang belum memiliki identitas yaitu KTPL misalnya. Jadi itu setengah mati lagi disampaikan kepada pemilih bahwa Iya. minta tolong kita perbarui KTPL-nya Iya. ataukah kita merekam dan sebagainya. Kemudian berkaitan juga dengan uh, pemetaan TPS. Pemetaan TPS juga termasuk merupakan salah satu yang kami jadikan DIM karena kenapa bahwa kita berkembali lagi pada saat pilkada kemarin ya teman-teman ya. Pilkada kemarin kan saya range waktunya kan sempit. Lalu Iya. kemudian yang menentukan itu teman-teman PPK. Seharusnya kan kemarin itu harus ada PPS dulu supaya teman-teman PPK untuk menentukan atau pemetaan TPS itu teman-teman PPK bisa koordinasi dengan PPS karena teman-teman PPS lebih paham terkait dengan lokasi atau wilayah di mana bisa kita menempatkan TPS. Nah itu kemudian coklit pun termasuk bahwa ada beberapa kesalahan-kesalahan yang human error lah Iya, human error ceritanya ya. human error Tidak karena lepas dari human error ya, iya Pak ya. betul, karena terkadang bahwa teman-teman pantaril itu ketika mendata terkadang juga maksudnya lupa menginput nama Iya, misalnya betul apakah betul jenis betul. kelamin dia lupa atau seperti apa sehingga kadang terusnya laki-laki menjadi perempuan kan Iya. biasa seperti itu. Lalu kemudian ada beberapa dari penyusunan DPS pun juga ada, kemudian dari DPT pun juga banyak sekali sebenarnya cuman kan artinya bahwa terkait dengan itu sudah hampir sama dari atas tadi yang saya sampaikan. Iya. Nah, saya kira itu ada beberapa yang saya Evaluasi ya, bentuk evaluasi evaluasi. yang mungkin bisa kita lakukan ke depannya Hmm. untuk teman-teman dari tingkatan Pantarlis, PPS, maupun PPK Nah, ya. seperti itu. Betul. Itu tadi beberapa evaluasi ya Pak, mungkin Evaluasi, yang sudah sampaikan. Semoga nanti evaluasi ini bisa dibenahi, kemudian bisa pemutahiran data pemilih juga ini sudah bisa sinkron dan sebagainya, mulai dari bawah, dari Badan ad hoc sampai juga di KPU itu sendiri betul Pak ya. sekali. Oke. Saya terkhusus dari kami ya, Ya, dari Divisi Perencanaan Data Informasi untuk sekaitan dengan apa yang saat ini kami lakukan, yaitu oke. PDPB. Nah, PDPB sedikit ya Pak ya, ya. saya Ya. jelaskan bahwa PDPB ini sekarang ini kan sudah berjalan, otomatis bahwa sudah dijelaskan tadi bahwa memang kita untuk prosesnya itu kan sudah tidak ada badan ad hoc, makanya kami yang akan berjalan. Makanya untuk saat ini melalui podcast ini saya Iya. sampaikan kepada teman-teman sekalian yang melihat ini bahwa kami menyampaikan kepada semua masyarakat untuk tetap aktif dalam Oke. meninjau atau melihat apakah teman-teman sekalian ataukah masyarakat sekalian masih terdaftar dalam pemilih atau tidak. Nah, Oke. caranya itu ialah dengan cara cek DPT online. Oke, cek DPT online ya Itu teman penting pemilih sekali, ya. Pak. Misalnya teman-teman tidak terdaftar, silakan datang ke KPU Kabupaten Luhut Utara Oke. ataukah mengunjungi helpdesk ataukah mengunjungi website melihat ada nomor telepon yang bisa teman-teman kunjungi Ya ketika sudah. teman-teman tidak bisa berkunjung langsung ke KPU Ya, itu sudah sendiri. cukup banyak alternatif yang Betul mungkin sekali. bisa masyarakat bisa akses ya Pak ya. Betul, teman-teman dari sosialisasi pun mensosialisasikan terkait dengan Ya itu betul. supaya teman-teman atau ke masyarakat ini semuanya tidak tinggal diam, Akbar. Oke, Artinya ada bisa partisipasi aktif ya ya Pak ya, mereka betul betul. bisa membantu kami dalam hal untuk bagaimana memperbarui data pemilih itu sendiri supaya karena tujuan dari pemutaran data pemilih berkelanjutan ini ialah untuk memperbarui data pemilih untuk pemilihan Iya. berikutnya. Oke. Seperti itu. Ya segera itu teman-teman dari Ya, saya. oke. Sedikit ya. Ya, itu tadi sedikit ya dari Bapak Ayub Siswanto terkait dengan partisipasi aktif dari masyarakat ya. Betul. KPU sangat sudah memberikan beberapa alternatif ya, bisa Betul. kunjungi ke kantor Betul. maupun mengunjungi website-website dari KPU Ah, itu sendiri. Nah, mungkin itu dari kami berdua siap. narasumber yang sangat hebat di sini. Ada Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Bapak Ayub Siswanto. Terima kasih Pak. Oke, Oke, terima kasih. sama-sama. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.